Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program pembahasan soal IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal seputar materi gerak dari awal sampai akhir ya anak-anak. Baik, sebelum kita lanjut, pastikan kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Yuk kita mulai. Seperti biasa, diawali dengan sebuah kata motivasi. Untuk memulai sesuatu yang baru, kadang diperlukan tekad dan nekat. Tekad diperlukan saat kita menghadapi tantangan, sedangkan nekat diperlukan saat kita menghadapi keraguan. Soal pertama, Pak Agus berdiri di tepi sungai, sedangkan Pak Heru dan Pak Yani menaiki sebuah perahu, seperti nampak pada animasi berikut. Ya, ini anak-anak ya animasinya, ini Pak Agus, sedangkan Pak Heru dan Pak Yani menaiki perahu gitu ya. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat ya, A. Pak Agus berpendapat bahwa Pak Heru dan Pak Yani diam. B. Pak Agus berpendapat bahwa Pak Heru bergerak tetapi Pak Yani diam. C. Pak Heru berpendapat bahwa Pak Agus bergerak tetapi Pak Yani diam. D. Pak Yani berpendapat bahwa Pak Agus dan Pak Heru itu diam. Anak-anak, ini merupakan soal tentang konsep dasar gerak ya. Jangan lupa di video sebelumnya, Ibu Santi sudah memberikan penjelasan bahwa benda dikatakan bergerak itu bila mengalami perubahan posisi terhadap suatu titik acuan atau seorang pengamat gitu ya. Nah, dalam hal ini anak-anak, ini berarti yang A pengamatnya Pak Agus. B juga pengamatnya Pak Agus ya. C Pak Heru yang mengamati, D Pak Yani. Nah, kalau kalian lihat di sini anak-anak, ini Pak Agusnya kan berdiri di tepi sungai. Nah, ini Pak Yani dan Pak Heru, menurut Pak Agus nih, mereka kan mengalami perubahan posisi anak-anak ya. Tuh semakin menjauh kan. Posisinya berubah nih, baik Pak Heru maupun Pak Yani. Berarti kalau kita tanya ke Pak Agus seharusnya berpendapat Pak Heru dan Pak Yani itu bergerak anak-anak. Jadi kalau kita tinjau dari Pak Agus, maka jawaban A dan B ini salah ya. Seharusnya bagi Pak Agus, Pak Heru dan Pak Yani itu bergerak. Oke, sekarang kalau kita tinjau pengamatnya nih Pak Heru. Kita lihat ini ya, kita sebagai Pak Heru nih. Nah, kalau kalian amati, ini posisi Pak Heru, ini posisi Pak Agus. Nah, posisinya kan mengalami perubahan ya anak-anak ya. Tuh, Pak Heru melihat Pak Agus juga semakin menjauh, ya enggak? Tuh, kan ada perubahan posisi nih antara Pak Heru dan Pak Agus. Jadi menurut Pak Heru, Pak Agus itu bergerak. Tetapi kalau kalian lihat ini ya, antara Pak Heru dan Pak Yani, ini Pak Heru tidak Pak Yani ini tidak mengalami perubahan posisi terhadap Pak Heru. Atau Pak Heru ini bisa mengatakan bahwa Pak Yani diam. Kan Pak Yani ada di belakangnya Pak Heru terus gitu ya. Jadi tidak ada perubahan posisi. Nah, dari sini anak-anak kita bisa melihat bahwa jawaban yang benar itu adalah yang C gitu ya. Kenapa bukan yang D? Nah, kalau kita lihat yang D ini anak-anak ya dari Pak Yani. Nah, ini seharusnya Pak Yani melihat Pak Agus itu juga bergerak karena terjadi perubahan posisi ya. Semakin menjauh satu sama lain nih ya posisinya. Jadi di sini yang D juga salah anak-anak ya karena Pak Yani berpendapat Pak Agusnya diam. Yang benar Pak Agus ya bergerak dong ya menurut Pak Yani. Oke, itu nomor 1. Berikutnya nomor 2. Pak Waljito dan anaknya Atalia sedang bermain seluncur salju. Pak Waljito berjalan sambil menarik kereta salju yang dinaiki oleh Atalia. Ini anak-anaknya nih Pak Waljito, ini anaknya Atalia. Pada saat bersamaan, Pak Ronald yang sedang menunggu seseorang, ini Pak Ronald sedang berdiri ya, melihat Pak Waljito dan anaknya. Pernyataan yang benar dari peristiwa tersebut yang sesuai dengan pengertian gerak adalah
Jadi soal nomor 2 ini sebenarnya masih setipe dengan soal pertama tadi anak-anak. Ini tentang konsep dasar dari gerak. Harus ada perubahan posisi terhadap pengamatnya. Seperti itu ya, entah menjauh, mendekat. Pokoknya ada perubahan posisi anak-anak. Kita lihat pilihannya ya. A, Pak Ronald mengatakan bahwa Pak Waljito diam. Yang A ini salah ya anak-anak ya. Kalau kalian lihat, Pak Ronald melihat Pak Waljito, kan ini ada perubahan posisi nih. Pak Waljitonya semakin mendekati Pak Ronald. Yang B, Pak Ronald mengatakan bahwa Atalia bergerak. Jadi kita lihat ini ya Pak Ronald, nah melihat Atalia. Atalianya kan ditarik nih keretanya sama Pak Waljito. Jadi posisi Atalia itu mengalami perubahan terhadap Pak Ronald. Jadi yang B ini benar anak-anak. Pak Ronald mengatakan Atalia bergerak karena terjadi perubahan posisi di antara keduanya ini, antara Atalia dan Pak Ronald. Untuk pilihan C, ini berarti salah ya, kita lihat deh. Pak Waljito mengatakan bahwa Pak Ronald diam. Nah, ini salah ya, Pak Waljito dan Pak Ronald kan ada perubahan posisi anak-anak. Jadi bukan diam, harusnya bergerak. Pilihan D, Atalia mengatakan bahwa Pak Waljito bergerak. Nah, kalau antara Atalia dan Pak Waljito, ini kan posisinya selalu sama anak-anak, tidak terjadi perubahan posisi, gitu ya. Jadi menurut Atalia, seharusnya Pak Waljito itu dikatakan diam, bukan bergerak ya. Sekali lagi, nomor 2, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 3, sebuah kereta api sedang meninggalkan stasiun, maka pernyataan yang benar adalah, ini juga masih sama ya anak-anak, kita lihat pernyataannya deh. A, penumpang yang bergerak di dalam kereta sedang melakukan gerak semu. B, gerbong pertama bergerak terhadap gerbong kedua. C, penumpang yang duduk di gerbong pertama bergerak terhadap penumpang yang duduk di gerbong paling belakang. D, penumpang yang duduk di gerbong paling belakang bergerak terhadap orang yang berdiri di stasiun. Jadi anak-anak kalau kalian amati ya, sekali lagi, gerak itu harus ada perubahan posisi ya antara pengamat dan yang dilihat. Untuk pilihan A, penumpang yang bergerak di dalam kereta sedang melakukan gerak semu. Salah anak-anak. Kan memang penumpangnya misalnya lagi mau ke toilet gitu ya, itu bukan gerak semu dong ya, itu gerak beneran. Jadi memang ya dia bergerak gitu loh anak-anak ya. Yang B, gerbong pertama bergerak terhadap gerbong kedua. Kan posisi gerbong pertama dan gerbong kedua selalu sama ya, jadi harusnya diam gitu. Yang C, penumpang yang duduk di gerbong pertama bergerak terhadap penumpang yang duduk di gerbong paling belakang. Ini juga salah. Kenapa? Karena kan ini posisinya penumpangnya ini sama-sama sedang duduk anak-anak ya. Yang di gerbong pertama dan yang di gerbong paling belakang itu sama-sama lagi duduk. Artinya tidak ada perubahan posisi di antara keduanya. Jadi bisa dikatakan diam gitu ya. Nah untuk yang D, penumpang yang duduk di gerbong paling belakang bergerak terhadap orang yang berdiri di stasiun. Jadi ini ada penumpang lainnya ya, dia sedang menunggu keretanya ini berdiri posisinya anak-anak. Nah, kalau terhadap penumpang yang sedang berdiri di stasiun, maka penumpang yang ada di dalam gerbong, baik itu gerbong pertama sampai di gerbong paling belakang, berarti kan mengalami perubahan posisi ya anak-anak ya terhadap yang lagi berdiri nih. Artinya jawaban D ini benar. Penumpang yang duduk di gerbong paling belakang bergerak terhadap orang yang berdiri di stasiun. Benar karena terjadi perubahan posisi. Semakin ini ya berarti semakin menjauh ya karena kan sedang meninggalkan stasiun gitu ya. Nah, ini awalnya paling belakang ya mungkin mendekati dulu kemudian melewati baru menjauhi ya anak-anak ya. Jadi ada perubahan posisi. Lanjut soal nomor 4. Mobil sedan digandeng oleh mobil jeep menuju bengkel. Kita lihat gambarnya. Ini mobil sedannya mogok ceritanya diikat tali gitu ya, terus ditarik sama mobil jeepnya anak-anak. Berdasarkan konsep gerak dalam fisika, pernyataan berikut yang benar adalah. Jadi di sini kita fokus ya ada 4 benda yang akan kita amati. Mobil sedan, mobil jeep, rumah, dan bengkel. Kita lihat pernyataannya. A. Mobil jeep diam menurut rumah. Nah, ini mobil jeepnya kan sedang menuju bengkel, berarti posisi mobil jeep terhadap rumah ini berubah ya anak-anak ya. Nah, berarti salah nih pilihan A. Kemudian pilihan B, mobil sedan bergerak menurut bengkel. Jadi menurut orang yang ada di bengkel, ini mobil sedannya bergerak.
Benar ya anak-anak, karena ada perubahan posisi. Mobil sedannya kan berarti mendekati bengkel. Nah, berarti jawabannya nih yang B nih kemungkinannya ya. Kita lihat yang C. Mobil sedan bergerak menurut mobil jeep. Kalau kalian amati, ini kan ditarik nih pakai tali. Posisi mobil sedan dan mobil jeep, ini posisinya selalu sama anak-anak. Jadi tidak mengalami perubahan posisi. Atau dapat dikatakan mobil sedan itu sebenarnya diam terhadap mobil jeep, gitu ya, atau menurut mobil jeepnya. Jadi pilihan C ini salah ya. Bukan bergerak, mobil sedannya diam. Pilihan D, mobil jeep bergerak menurut mobil sedan. Nah, ini sama ya. Mereka berdua saling mengamati satu sama lain, ya kondisinya diam gitu. Karena apa? Posisinya kan tidak mengalami perubahan. Jadi sekali lagi soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. Mobil sedan bergerak menurut bengkel. Nomor 5, gerak matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat dapat dikatakan sebagai, ini ya anak-anak kita lihat, ini ada tipe ya, maaf nih harusnya di sebelah barat gitu ya anak-anak ya. Nah ini kita lihat pilihannya, A gerak semu, B gerak relatif, C gerak lurus beraturan, D gerak lurus berubah beraturan. Ini definisi ya anak-anak ya, sudah cukup jelas. Untuk gerak matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, itu dapat dikatakan sebagai gerak semu ya anak-anak ya. Jangan lupa gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, pengamatnya yang bergerak. Tetapi yang dirasakan atau yang diamati oleh pengamat, itu bendanya seolah-olah bergerak, pengamatnya merasa dirinya diam. Ya itu tadi, contohnya gerak semu harian matahari. Ya, kita yang ada di bumi merasa gitu ya, kitanya diam anak-anak. Mataharinya yang bergerak, padahal sebenarnya yang terjadi bumi itu yang bergerak rotasi anak-anak ya. Jadi terjadinya siang dan malam atau terbit dan tenggelamnya matahari itu sebagai akibat adanya rotasi bumi. Lanjut ke nomor 6. Supir yang mengendarai mobil mengatakan bahwa Pak Chandra diam. Kita lihat dulu gambarnya ya. Di sini ada Pak Chandra sedang berdiri di atas mobil. Ini ada supir ya, supir mobilnya, dan ini di depan ada Pak Bayu. Tetapi Pak Bayu mengatakan Pak Chandra bergerak. Jadi anak-anak supirnya melihat Pak Chandra nih nggak ada perubahan posisi menurut Bapak supir ya. Jadi kata Pak supir nih Pak Chandra diam. Tapi Pak Bayu yang sedang berdiri di sini gitu ya melihat Pak Chandra itu bergerak. Karena menurut Pak Bayu ada perubahan posisi gitu ya. Semakin mendekati Pak Bayu, kan mobilnya ini lagi menuju ke depan ini ya. Nah, hal ini menunjukkan peristiwa A gerak semu, B gerak relatif, C gerak lurus beraturan, D gerak lurus berubah beraturan. Jawabannya di sini adalah ketika Pak Chandra menurut supir diam, tapi menurut Pak Bayu bergerak. Jadi berbeda ya, berbeda pengamat, berbeda pendapat gitu. Dan keduanya memang sama-sama benar. Supirnya benar ngomong Pak Chandra diam. Pak Bayu juga benar dong ngomong Pak Chandra bergerak. Nah gerak yang seperti ini disebut gerak relatif ya anak-anak ya. Relatif itu artinya tergantung dari pengamatnya atau yang melihat seperti itu. Nomor 7, panjang lintasan seluruhnya yang dilalui oleh benda yang bergerak disebut A. Jarak, B. Perpindahan, C. Kelajuan, D. Kecepatan. Ya, ini udah cukup jelas ya anak-anak ya. Itu istilah definisi dari jarak ya. Selanjutnya nomor 8. Panjang lintasan yang menghubungkan posisi awal dan posisi akhir berupa garis lurus adalah, pilihannya sama nih, A jarak, B perpindahan, C kelajuan, D kecepatan. Nah, ini karena menghubungkan posisi awal dan posisi akhir, kemudian ada berupa garis lurus, itu berarti definisi dari perpindahan nih anak-anak. Jangan kebalik ya, jangan bingung dengan jarak ya. Oke, berikutnya nomor 9. Nah ini, jarak dan perpindahan yang dialami oleh semut secara berurutan adalah, kita lihat, ini opsinya ya, A 25 cm dan 30 cm, B 30 cm dan 55 cm, C 55 cm dan 25 cm, D 55 cm dan 30 cm. Anak-anak, sekali lagi jangan lupa dari definisi
nomor 7 dan 8 tentang jarak dan perpindahan ya. Jarak itu menunjukkan panjang lintasan keseluruhan yang dilalui oleh benda, atau di sini berarti semut gitu ya. Ini semutnya awalnya di A, kemudian berhentinya di B. Ini lintasannya anak-anak. Nah, ini di sini disebutkan panjang lintasannya ini 55 cm. Sedangkan ada garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B, ini panjangnya 30 cm. Maka dari definisi jarak dan perpindahan, kita dapat menetapkan bahwa jarak itu adalah yang 55 cm anak-anak. Sedangkan perpindahannya itu yang 30 cm. Nah, ini harus secara berurutan. Jadi nggak boleh kebalik ya. 55 untuk jarak, 30 cm untuk perpindahan. Jawabannya adalah yang D anak-anak. Nomor 10. Jarak dan perpindahan yang dialami oleh motor dari rumah ke pabrik adalah. Nah, ini masih sama sih sebenarnya anak-anak ya, sama kayak soal nomor 9 tadi. Ini pilihannya. Oke, seharusnya kalian sudah lebih terampil ya. Ini contoh soal yang kedua. Yuk, dari gambar kita lihat anak-anak, jarak itu kan menunjukkan panjang lintasan seluruhnya. Berarti nilai jarak itu selalu lebih besar ya daripada perpindahan ya. Kalau lintasannya apalagi yang belok-belok seperti ini anak-anak ya, karena jarak tuh totalnya gitu loh. Jadi nilai jarak pasti selalu nilainya lebih besar. Sedangkan perpindahan itu kan berupa garis lurus anak-anak. Nah, jadi kita dapat simpulkan jaraknya itu yang 400 meter, perpindahannya yang 250. Berarti jawabannya adalah yang A ya anak-anak. Lanjut nomor 11. Jarak yang dialami oleh anak tersebut adalah, kita lihat di sini ya. Oke, ini lintasannya. Ini titik awal dan ini titik akhir. Ini anaknya bergerak ke atas 30 meter, ke kanan 15 meter, ke bawah 30 meter, dan ke kanan lagi 5 meter. Jarak itu menunjukkan panjang lintasan seluruhnya. Jadi cara mengerjakannya, kalian tinggal jumlahkan semuanya ya anak-anak ya. Di sini tersedia pilihan 20 meter, 75 meter, 80 meter, dan 90 meter. Ya, tinggal dijumlahin aja anak-anak. 30, ya, kita coba tulis di sini aja ya. Nih, jarak. Ibu pakai warna kuning ya, biar kelihatan nih. Jarak sama dengan 30 ditambah 15 ditambah 30 lagi ditambah 5. Maka hasilnya adalah 80 meter ya anak-anak. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Sini 80 meter. Bisa ya anak-anak ya? Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 12. Jarak yang dialami oleh anak tersebut adalah, nah ini dia, kita lihat dulu deh pilihannya ya. A, B, C, D-nya ini ya. Ini sekarang anak-anak ini lintasan geraknya berupa lingkaran. Tetapi si anak ini geraknya hanya setengah putaran aja ya, cuma setengah lingkaran berarti ini lintasannya. Nah, berarti untuk mencari lintasan yang bentuknya lingkaran atau setengah lingkaran, kita menggunakan rumus keliling lingkaran ya anak-anak ya. Keliling lingkaran, itu nanti kita bisa lihat di sini. Keliling lingkaran. Oh, sebentar, warnanya belum diubah nih ya. Keliling lingkaran. Rumusnya adalah pi dikali diameter ya, atau bisa juga 2 pi r, sama aja ya anak-anak ya. Nah, kita lihat di soal nih anak-anak, di soal itu dikasih tahu besarannya adalah 245. Ini 245 tuh menunjukkan diameternya ya anak-anak ya, karena dari titik ini ya sampai ke titik ini, dari ujung ke ujung ini diameter anak-anak. Maka kita gunakan rumus yang pertama ini. Kita masukkan nilainya, karena 245 itu kan kelipatan 7,
Jadi kita gunakan pi-nya 22/7 anak-anak. 22/7 dikali diameter. 245, gitu ya. Oke, kita bisa sederhanakan nih masing-masing dibagi 7 ya. 7 bagi 7, 1. 245 dibagi 7 itu hasilnya adalah 35 anak-anak ya. Kemudian 35 dikali 22 ya. 35 dikali 22 itu berapa ya? Kita hitung aja deh. 35 kali 22. 2 kali 5, 10 ya, simpan 1. 2 kali 3, 6, itu 70 ya berarti ya. Ini juga sama ya, perkaliannya kan pengalinya 2. Nah, ini dia. Maka hasilnya adalah 770 anak-anak. Satuannya meter. Nah, jangan terburu-buru memilih pilihan A. Ini anak-anak harus cermat ya. Ingat, lintasannya itu berupa setengah lingkaran. Jadi ini belum menjawab loh anak-anak. Ini baru keliling satu lingkaran penuh. Jaraknya itu kan setengahnya anak-anaknya setengah lingkaran. Tuh, setengah keliling lingkarannya gitu ya. Nah, ini jadi setengah dikali keliling lingkaran. Setengah dikali 770. Hasilnya adalah 385 meter anak-anak. Nah, ini yang C jawabannya nih. Kita lihat kuncinya ya. Ya, yang C ya anak-anak ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Perpindahan yang ditempuh oleh anak tersebut adalah, kita lihat. Nah, ini. Ini titik awal, di sini anaknya A, kemudian ini titik akhirnya. Nah, lintasannya ini ditunjukkan oleh garis yang tebal ini anak-anak ya. Yang ada panahnya nih, si anaknya bergerak dulu ke selatan gitu ya. Kemudian dia bergerak ke timur. Ke bawah 9 meter, ke kanan 12 meter. Yang ditanya perpindahan. Ingat, perpindahan adalah garis lurus yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Jadi perpindahannya yang ini anak-anak ya, yang garis putus-putus atau sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Kita lihat dulu deh pilihannya, ada 13, 15, 21, dan 25. Satuannya meter ya. Oke, anak-anak berarti kita mencari panjang sisi miring dari segitiga siku-siku dengan panjang penyiku 9 meter dan 12 meter. Cara mencari sisi miring itu menggunakan rumus Pitagoras ya anak-anak ya. Kalian tentunya sudah belajar tentang rumus Pitagoras di pelajaran matematika. Nih ya, kita sebut saja dulu deh, ini misalnya P gitu ya. P itu perpindahan. Jadi kita tulis di sini, untuk mencari sisi miring adalah rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A dan B adalah sisi ininya ya, anak-anak yang saling tegak lurusnya. Kita masukkan nilainya anak-anak. A-nya itu 9 kuadrat. B-nya 12 kuadrat. Gitu ya. 9 kuadrat itu 81. 12 kuadrat 144. Maka 81 ditambah 144. Hasilnya adalah 225. Nah, perpindahannya akar dari 225. Iya, betul ya anak-anak ya. Hasilnya adalah 15, satuannya meter. Yang D nih anak-anak. Kita lihat kuncinya. Nah, ini dia yang D. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya, nomor 14, anak-anak. Sebuah mobil bergerak ke timur sejauh 500 meter. Kita lihat aja dulu deh animasinya ya. Nah, ini dia. Sebuah mobil bergerak ke timur sejauh 500 meter. Kemudian berbalik arah ke barat sejauh 200 meter.
seperti tampak pada animasi berikut. Jadi ini anak-anak ya ke timur ya, atau ke kanan itu 500 meter. Tapi terus putar balik anak-anak 200 meter ke barat gitu ya, ke kiri seperti itu. Yang ditanyakan besarnya jarak dan perpindahan mobil tersebut secara berurutan. Pilihannya ini ya A, B, C, D gitu ya. Nah, dari gambar animasi kita dapat menentukan jarak itu kan total. Jadi kalau jarak tinggal 500 ditambah 200 anak-anak. Ya, 500 tambah 200, 700 itu jaraknya. Kemudian perpindahan itu garis lurus yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Ini loh yang putus-putus. Berarti nilainya 500 dikurangi 200 ya anak-anak ya. 300. Jadi jaraknya 700, perpindahannya ini yang garis putus-putus bernilai 300. Jadi jawabannya adalah yang C anak-anak. Bisa ya? Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 15. Kita lihat. Pada suatu hari, Marsha berjalan kaki dari sekolah menuju Grage Mall dengan melewati SMA Negeri 2. Kita lihat aja deh lintasannya. Kemudian Marsha melanjutkan perjalanan dari Grage ke CSB dengan menaiki ojek online. Capek ya Marsyanya mungkin. Jadi siang hari kan ya, panas gitu. Nah, lintasan perjalanan yang dilalui Marsha nampak pada gambar berikut. Jadi ini sekolahnya ya anak-anaknya, ini sekolah kita SMPK Penabur Cirebon ya, posisinya ada di sebelah Cirebon Superblok ya, CSB Mall. Nah, ini kalau kita lihat ya, Marsha berjalan kaki dari sekolah menuju Grage Mall. Ini Grage Mall-nya ada di sini anak-anak ya, melewati Seman 2. Jadi Marsyanya jalan anak-anak dari sekolah, jalan kaki, dan lewatin Seman 2, nyampailah ke Grage Mall. Kalau kita lihat, kemudian dari Grage, Marsyanya ke CSB gitu ya, mungkin dia nyari apa di Grage nggak ketemu, terus cobalah ke CSB, barangkali ada gitu ya. Tapi dia naik ojek online. Jadi udah nyampe sini, dia balik lagi tuh ke CSB anak-anak. Nah, yang ditanya jarak yang ditempuh oleh Marsha adalah, ingat ya, kalau jarak itu kan panjang lintasan seluruhnya anak-anak. Ini pilihannya A, B, C, D-nya ini ya, udah langsung kuncinya nongol 500. Nah, ini jawabannya 500, tapi anak-anak tahu nggak ya? Ibu coba jelasin aja deh anak-anak. Sini ya. Nih anak-anak. Awalnya, ini titik awal, itu Marsha ada di sekolah. Sebentar ya, ini mouse ibu agak trouble sedikit. Nah, ini titik awal nih anak-anak sekolah. Ini titik awal. Kemudian perjalanan pertama ke Grage ya. Ini tujuan ininya nih, ini atau kita sebut aja titik A. Nah, terus dia gerak ke B. Dari A ke B, ini ya, ke sini kan 50, dari sekolah ke Seman 2 itu 100, kemudian 150, 200. Jadi dari sekolah ke Grage itu ada 200 meter anak-anak. Nih ya, ke Grage ini jaraknya 200 meter. Kemudian dari Grage mau ke CSB. Berarti kan ngelewatin Seman 2 lagi, anak-anaknya balik lagi nih, lewatin Seman 2, lewatin sekolah, baru nyampe ke CSB. Berarti misalnya dari B ke C nih ya. Ini dia gerak lagi ke sini anak-anak tuh. Ini tujuan akhirnya. Nah, kalau kita lihat awalnya kan di Grage nih. Grage lewatin sekolah lagi kan ini udah 200 ya anak-anak ya. Nah, padahal dari sekolah ke CSB-nya kan 100 gitu. Jadi kalau jarak dari Grage ke CSB itu kan nilainya 300 meter gitu ya. Jadi total yang ditempuh sama si Marsha adalah 200 ditambah 300. Hasilnya itu adalah 500 meter anak-anak. Gimana? Bisa ya? Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Seekor anjing berlari mengambil tulang yang berada di samping rumah. Kita lihat dulu gambarnya deh. Ini ada seekor anjing, dia ngambil tulang. Ini tulangnya nih anak-anaknya ada di samping rumah gitu ya. Kemudian anjing memakan tulang tersebut di bawah pohon. Ini pohonnya anak-anak. Jarak dan perpindahan secara berurutan yang dialami anjing pada cerita tersebut adalah, ini pilihannya A, B, C, dan D gitu ya.
Nah, kita hitung bersama aja deh. Kita lihat dulu lintasannya ya. Ini mirip-mirip sih sama tadi ya. Soalnya sebenarnya mirip sama yang Marsha tadi nomor 15. Awalnya di sini ya posisinya nih. Ini A, kemudian ini rumahnya B. Kan ke rumah dulu. Ini baru ke pohon ya. Terakhirnya dibawa ke pohon. Jadi untuk jarak anak-anak itu total ya. Jarak itu bisa kita tuliskan AB ya, A ke B itu ditambah B ke C anak-anak. Kan keseluruhannya. Nah, A ke B-nya tuh berapa? Nih, posisi awalnya anjingnya ada di sini ya 15 meter. Ini tuh terhadap pohon ya 15 meternya anak-anak. Pak Ibu kasih ini ya, ini nolnya di sini. Jadi posisi awalnya anjing itu 15 meter dari pohon dan posisi rumah juga 15 meter dari pohon. Gitu. Ini pohon ada di tengah-tengah antara anjing dan rumah awalnya. Jadi kalau kalian lihat di sini A ke B, ini kan A ke C aja 15, C ke B juga 15. Jadi A, B itu nilainya adalah 30 ya anak-anak. A ke B-nya 30, jelas ya? Ini 15 ditambah 15, jadi 30. Nah, ditambah B ke C. B ke C ya ini 15 lagi ya anak-anak ya. Tuh, jadi 30 ditambah 15, hasilnya adalah 45 meter. Itu untuk jarak. Nah, sedangkan perpindahan si anjing itu ya, berarti kan posisi awal sama posisi akhir. Awalnya di A, akhirnya dia ada di C, di pohon gitu. Ya udah, perpindahannya berarti ya AC aja anak-anak. Dari A ke C itu nilainya 15 meter ya. Tuh. Jadi untuk nilai jarak nomor pindah secara berurutan ya 45 dan 15 ditunjukkan oleh pilihan yang D. Kita lihat kuncinya ya. Nah, itu dia betul ya yang D. Baik, kita akan lanjut lagi ke soal nomor 17. Mike bersepeda dengan lintasan BAC. Kita lihat dulu aja deh. Ini lintasannya anak-anak. BAC gitu ya. Dalam waktu 4 detik. Maka kecepatan gerak Mike adalah, ini pilihannya. Oke, kita coba hitung ya. Sini kita lihat BAC. Nah, ini sudah kecepatan ya. Oke. Kecepatan. Masih ingat ya anak-anak ya untuk mencari kecepatan. Ini yang di tengah-tengah kan ada huruf P. Kecepatan itu jadi perpindahan dibagi waktu. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat awalnya di titik B, akhirnya di titik C. Jadi perpindahannya mah sebenarnya ya cuma dari B ke C si Mike itu. Walaupun dia tadi kan muter dulu nih dari B ke A, terus balik lagi ke C. Tapi sebenarnya Mike itu cuma pindah dari B ke C. Tuh, dari titik awal ke titik akhir doang nih berapa gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini B ke C ini kan satu langkah nih ya, 1 meter. Sini ada 2 meter anak-anak ya, perpindahannya dia cuma 2 meter. Nah, berarti kita tuliskan perpindahan itu 2 meter. Waktunya ini ada di soal ya, 4 detik. Waktunya 4, 2/4, masing-masing dibagi 2, jadi 1/2. Nah, satuannya meter per sekon. Atau kalau kita ubah ke dalam pecahan desimal, itu 0,5 meter per sekon. Yang A nih anak-anak pilihannya. Kita lihat aja ya kuncinya. Nah, itu dia betul ya yang A. Lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18. Valen berjalan dari rusun menuju museum. Kita lihat dulu gambarnya ya. Setelah itu ia berjalan menuju kafe untuk memesan makan siangnya. Apabila Valen menempuh perjalanan tersebut dalam waktu 6 menit,
maka kelajuan yang dialami Valen adalah nih ya, A 1,25 meter per sekon, B 1,50 meter per sekon, C 1,75 meter per sekon, D 3,00 meter per sekon. Nah, ini yang ditanya kelajuan ya. Jadi di sini ada nilai yang diketahui di soal ceritanya itu ada waktu ya anak-anak nih 6 menit. Nah, kelajuan itu jangan lupa ya persamaannya. Kita tulis dulu aja deh. Kelajuan. Ada huruf J yang tepat di tengah ya. Jadi nanti dicarinya jarak bagi waktu. Nah, jaraknya dulu nih kita hitung anak-anak ya. Valen berjalan dari rusun. Jadi awalnya di rusun nih anak-anak. Ini titik awalnya ya, Ibu sebut saja titik A itu awalnya di A. Menuju museum, ini B gitu ya. Kemudian dia menuju kafe gitu kan. Nah, ini C. Nah, A, B, C. Nah, jadi kita cari dulu berapa nih jarak yang ditempuh untuk lintasan A, B, C. Nah, kita lihat anak-anak di sini. Jadi ini jaraknya adalah AB ditambah BC gitu ya, dibagi waktu. Nah, AB itu kan ini hanya 0, titik 0 ya anak-anak ya. A ke B ya udah ini langsung 200. AB nilainya 200. Nah, BC ini ya. Kalau BC kan berarti dia pasti ngelewatin A ya anak-anak ya. Jadi B ke A aja kan udah 200 nih. Nah, ditambah lagi masih bablas kan 50 meter lagi nih. Jadi B ke C itu nilainya adalah 250. Tuh, B ke C-nya 250 anak-anak. Dibagi waktunya tadi ada 6 menit ya. Oh ini waktunya harus kita ubah dulu ke detik ya anak-anak ya. Waktu 6 menit. Kita ubah ke detik. Jadi 6 dikali 60 ya. Sekon. Hasilnya adalah 360 sekon. Nah ini dimasukkan. 360 sekon. 200 tambah 250 itu 450 dibagi 360. Ini masing-masing bagi 10 dulu, jadi dicoret nolnya 1 ya. Tersisa 45/36. Nah, masing-masing bisa dibagi 9 anak-anak ya. 45 bagi 9 tuh 5, 36 dibagi 9 tuh 4. Nah, tersisa 5/4. 5/4 itu kalau diubah ke pecahan desimal, hasilnya adalah 1,25. Satuannya meter per sekon ya. Nah, yang A anak-anak jawabannya. Kita lihat kuncinya ya. Oh, sorry. Oke. Nah, ini dia jawabannya adalah yang A ya anak-anak ya. Nih. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 19. Seorang polisi mengendarai motornya dengan kelajuan 54 km per jam. Nilai kelajuan motor tersebut dalam meter per sekon adalah, nah ini konversi satuan nih anak-anak ya, 54 km per jam berapa meter per sekon. Nah ini Ibu ada tempat oret-oretan dulu ya di sini. Kita coba kerjakan. Ini mengubah satuan dari 54 km per jam berapa meter per sekon. Yuk, 54-nya tuliskan dulu 54-nya anak-anak ya. Kita ubah satuan. Kilometer, mau jadi meter, itu kan ingat tangga konversi ya anak-anak ya. Kilometer ke meter tuh turun 3, jadi pengalinya 1000 ya. Nah ini 1 kilometer itu bernilai 1000 meter. Kemudian ini ada per, ini ya kan kilometer per gitu ya, per jam. Jam ke sekon atau ke detik, 1 jam itu bernilai 3.600 sekon anak-anak. Nah seperti ini. Langkah berikutnya 54, ini ya.
Yang di dalam kurung bisa kita sederhanakan nih. Kita coret ya, nolnya 1. Masih bisa nih dicoret 1 lagi gitu ya. Nah, kemudian 10 sama 36 bisa kita sederhanakan anak-anak. Masing-masing dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 itu 5. Kemudian 36 dibagi 2 itu 18. Nah, jadi sekarang pengalinya atau bilangan yang ada di dalam kurung itu 5/18. Tuh, satuannya ini sudah menjadi meter per sekon ya. Oke, sekarang kita sederhanakan ya anak-anak. 54 dikali 5/18. 54 sama 18 itu sama-sama kelipatan 9. Jadi kita bisa sederhanakan nih. Masing-masing dibagi 9 aja dulu ya. 54 dibagi 9 itu 6. 18 dibagi 9 itu 2. Oh, ternyata masih bisa anak-anak. 6 dan 2. Masing-masing dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi sekarang tersisa nilai yang ada adalah 3. Ini ya. 3 dikali 5. Tuh hasilnya. 3 kali 5. Yaitu 15. Jadi 54 km per jam itu nilainya setara dengan 15 meter per sekon. Kita lihat ya, ada di pilihan jawaban yang mana nih? A, B, C, atau D. Gitu tadi ya, yang 15 meter per sekon. Nah, ini ada di B anak-anak ya, jawabannya itu 15 meter per sekon. Berikutnya nomor 20. Pak Bayu mengendarai mobilnya dengan kelajuan 25 meter per sekon. Nilai kelajuan mobil tersebut dalam kilometer per jam adalah, nah ini A 54, B 72, C 90, D 108. Ini juga sama ya anak-anak, kita hitung caranya seperti tadi. Di sini dulu ya. Kita tuliskan 25 meter per sekon berapa kilometer per jam gitu ya. Oke, kita tuliskan 25-nya. Nah, meter mau ke kilometer, itu kan dibagi ya anak-anak ya. Jadi dibagi 1000. 1 meter itu 1/1000 kilometer. Kemudian ada per ya, tulis per yang besar. Sekon mau ke jam, itu juga dibagi ya. Jadi dibagi 3600 jam. Nah, ini faktor pengalinya anak-anak ya, yang di dalam kurung nih. Nah, ini dia. Kita selesaikan dulu anak-anak yang 1/1000 dibagi 1/3600. Jadi kita tulis lagi 25 gitu ya. Pembagian dengan pecahan itu bisa kita ubah dalam bentuk perkalian. Masih ingat ya? Jadi itu yang di dalam kurung ini kita bisa ubah 1/1000 ya, bukan dibagi 1/3600, kita ubah jadi kali. Nah, pembaginya tuh dibalik anak-anak posisinya. Jadi ini dikalinya 3600 per 1. Nah, ini satuannya sudah kilometer per jam. Kita sederhanakan anak-anak. Nih, kita coret-coret ya. Sama-sama dibagi 100, jadi dicoret nolnya 2. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini masih bisa sederhanain kan ya. Masing-masing 36 sama 10 dibagi 2 bisa ya. 10 dibagi 2 itu 5, 36 dibagi 2 itu 18. Nah, oke. Berarti kita bisa tuliskan di langkah berikutnya. Di sini aja ya anak-anak ya. Jadi nanti tersisa 25 dikali, ini yang dalam kurung 18/5 anak-anak. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 25 sama 5 masing-masing dibagi 5 ya. 5 bagi 5 itu 1, 25 dibagi 5 itu 5. Tersisa bilangannya atau nilainya adalah 5 dan 18 anak-anak. Jadi nanti 5 dikali
18. Hasilnya adalah 90 km per jam. Tuh, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 90 km per jam, anak-anak. 25 meter per sekon itu sama dengan 90 km per jam. Oke, kita akan lihat kuncinya. Itu ada di pilihan mana ya, 90. Oh, di C nih anak-anak ya. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak, kita akan lanjut. Tapi untuk nomor 21 sampai 40 itu akan dilanjut di video yang kedua ya anak-anak ya. Jadi video pertama itu 20 nomor, nanti video yang kedua sisanya 20 nomor sisanya ya. Jadi masih ada video lanjutan. Pastikan kalian nanti bisa nonton kedua video ini ya, karena kan saling melengkapi biar utuh gitu anak-anak ya. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan untuk video tahap 1 materi gerak ini. Pastikan kalian nonton juga video tahap 2-nya. Oke, Bu Santi pamit dulu ya semuanya. Terima kasih. Dadah, Tuhan memberkati.